Di dunia yang serba cepat ini, kita sering merasa harus selalu bergerak, selalu mengejar, dan selalu terlihat sibuk. Bangun pagi dengan pikiran penuh target, tidur malam dengan kepala masih dipenuhi rencana. Tanpa sadar, hidup terasa seperti lomba yang tak pernah ada garis akhirnya. Padahal, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling bisa menikmati perjalanan. Hidup pelan bukan berarti malas atau tertinggal. Hidup pelan adalah tentang memberi waktu pada diri sendiri untuk benar-benar hadir di setiap momen. Saat kita melambat, kita mulai mendengar hal-hal yang sebelumnya terabaikan, detak hati sendiri, napas yang teratur, dan pikiran yang akhirnya punya ruang untuk beristirahat. Dari situlah, hati menjadi lebih dalam, lebih peka, dan lebih jujur pada apa yang sebenarnya kita rasakan. Hidup pelan mengajarkan kita untuk tidak selalu bereaksi, tapi belajar meresapi. Tidak semua hal harus dibalas dengan cepat. Tidak semua masalah harus diselesaikan hari ini. Ada kalanya, diam sejenak justru memberi jawaban yang lebih tepat. Dengan hidup pelan, kita belajar bersyukur atas hal-hal sederhana. Secangkir teh hangat, cahaya matahari pagi, atau obrolan singkat dengan orang terdekat. Hal kecil yang dulu terasa biasa, kini menjadi bermakna. Hati yang lebih dalam juga membuat kita lebih memahami diri sendiri. Kita tahu kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, dan kapan harus melepaskan. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk memenuhi standar orang lain, tapi mulai mendengarkan kebutuhan hati sendiri. Mungkin kita tidak bisa mengubah dunia agar berjalan lebih lambat, tapi kita selalu bisa memilih untuk melangkah dengan ritme kita sendiri. Karena ketenangan tidak datang dari kecepatan, melainkan dari kesadaran. Jadi, tak apa jika hari ini kamu memilih untuk berjalan pelan. Tak apa jika kamu berhenti sejenak. Karena saat hidup diperlambat, hati justru menemukan kedalamannya. Slow living mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Ada hal-hal yang bisa menunggu, dan ada hal-hal yang memang pantas untuk dilepaskan. Dengan begitu, beban di pikiran pun perlahan berkurang. Ketika kita hidup lebih pelan, kita mulai lebih peka terhadap diri sendiri. Kita bisa mengenali kapan tubuh butuh istirahat dan kapan hati butuh tenang. Tidak lagi memaksa diri hanya demi terlihat sibuk. Dalam keheningan, kita belajar mendengar suara hati. Bukan suara tuntutan, tapi suara yang jujur tentang apa yang kita butuhkan. Disitulah perlahan muncul rasa damai yang sederhana tapi nyata. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan. Justru dari kesederhanaan, kita belajar merasa cukup. Cukup dengan yang ada, cukup dengan usaha hari ini, dan cukup dengan diri kita sendiri. Slow living juga mengajak kita untuk lebih menghargai waktu. Waktu bersama keluarga, waktu untuk diri sendiri, dan waktu untuk beristirahat. Semua punya nilai yang sama pentingnya. Saat ritme hidup melambat, kita mulai menikmati proses, bukan hanya hasil. Kita tidak lagi terburu-buru mencapai tujuan, tapi belajar menikmati setiap langkah perjalanan. Hidup yang sederhana membuat kita lebih bersyukur. Hal-hal kecil seperti senyum, tawa, atau udara pagi terasa lebih berarti. Kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Dengan slow living, kita belajar melepaskan ekspektasi berlebihan. Tidak semua rencana harus berjalan sempurna. Kadang, justru dari ketidaksempurnaan, kita belajar menerima. Perlahan, kita juga menjadi lebih tenang dalam menghadapi masalah. Tidak semua hal perlu ditanggapi dengan emosi. Ada kalanya diam dan bernapas adalah pilihan terbaik. Slow living membantu kita membangun hubungan yang lebih hangat. Kita hadir sepenuhnya saat berbincang, mendengarkan dengan tulus, dan memberi perhatian tanpa tergesa. Saat kita berhenti berlari, kita mulai melihat sekitar, alam, langit, dan suara-suara kecil yang dulu terabaikan, kini terasa menenangkan. Dunia tetap berjalan, tapi kita tidak harus ikut terburu-buru. Menjalani hidup dengan lebih pelan bukan tanda kalah. Justru itu tanda kita berani memilih kesehatan batin. Di tengah tekanan hidup, slow living mengingatkan bahwa hidup bukan lomba. Tidak ada garis finish yang harus dicapai lebih dulu dari orang lain. Setiap perjalanan
punya waktunya sendiri. Dalam kesederhanaan, kita menemukan keikhlasan. Menerima hari ini apa adanya, tanpa terlalu mengkhawatirkan esok yang belum tentu terjadi. Dan mungkin ketika kita berhenti mengejar terlalu banyak hal, kita akan menyadari bahwa damai sebenarnya sudah lama ada. Tinggal kita izinkan untuk hadir. Slow living juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan kesunyian. Tidak semua waktu harus diisi dengan suara atau kesibukan. Kadang, diam justru memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Saat hidup terasa lebih pelan, kita mulai menyadari betapa seringnya kita lupa menikmati momen. Kita terlalu sibuk memikirkan langkah berikutnya, sampai lupa menghargai langkah yang sedang dijalani. Dalam kesederhanaan, kita belajar memperlakukan diri dengan lebih lembut. Tidak lagi menghakimi diri sendiri, karena belum sampai, tapi menghargai usaha yang sudah dilakukan sejauh ini. Slow living membuat kita lebih jujur pada diri sendiri, tentang apa yang melelahkan, apa yang membahagiakan, dan apa yang sebenarnya tidak lagi kita butuhkan. Dengan hidup yang lebih sadar, kita tidak mudah terjebak dalam keinginan yang berlebihan. Kita mulai memilih dengan lebih bijak, mana yang perlu dikejar dan mana yang cukup dinikmati. Kehidupan yang sederhana memberi ruang untuk bernapas lebih lega. Pikiran tidak terus dipenuhi tuntutan dan hati punya kesempatan untuk tenang. Saat kita memperlambat langkah, kita menjadi lebih hadir. Hadir saat makan, hadir saat berbincang, dan hadir saat sendiri. Kehadiran inilah yang sering membawa rasa damai. Slow living mengingatkan bahwa bahagia tidak harus rumit. Kadang, bahagia hanya tentang merasa cukup dan tidak terburu-buru. Dalam ritme yang tenang, kita belajar menerima perubahan. Hidup memang tidak selalu sesuai rencana, tapi kita bisa menghadapinya dengan hati yang lebih siap. Kesederhanaan membuat kita lebih dekat dengan diri sendiri. Kita mulai mengenal batas, memahami kebutuhan, dan menghargai proses. Slow living juga mengajarkan kesabaran. Tidak semua hal harus cepat selesai. Ada hal-hal yang memang butuh waktu untuk tumbuh dan berkembang. Saat kita berhenti membandingkan hidup, kita menemukan ketenangan. Setiap orang punya cerita masing-masing. Dan kita tidak harus menyamakan langkah. Hidup yang dijalani dengan pelan terasa lebih jujur. Tidak banyak kepura-puraan, tidak banyak tekanan. Hanya usaha untuk hidup sebaik mungkin. Dalam kesunyian dan kesederhanaan, kita belajar bersyukur. Bukan karena hidup sempurna, tapi karena kita masih bisa merasakan hari ini. Dan pada akhirnya, slow living mengajak kita pulang. Pulang ke diri sendiri, ke rasa tenang, dan ke damai yang selama ini kita cari di luar. Slow living membuat kita berani berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Kita tidak lagi merasa harus selalu produktif untuk dianggap berharga. Dalam langkah yang lebih pelan, kita belajar menikmati proses tanpa terburu-buru sampai tujuan. Setiap hari menjadi ruang untuk belajar dan merasakan. Kesederhanaan mengajarkan kita bahwa hidup tidak harus selalu ramai untuk terasa penuh. Kadang, ketenangan justru membawa kebahagiaan yang paling dalam. Saat ritme hidup melambat, kita mulai memahami arti cukup, tidak kekurangan, tidak berlebihan, hanya seimbang dan menenangkan. Slow living membantu kita merawat energi, bukan menghabiskannya. Kita memilih kapan memberi dan kapan mengisi ulang diri sendiri. Dengan hidup yang lebih sadar, kita menjadi lebih peka terhadap sekitar, alam, orang-orang terdekat, dan momen kecil terasa lebih hidup. Kita mulai menyadari bahwa waktu adalah hal yang berharga, bukan untuk dihabiskan dengan tergesa, tapi untuk dijalani dengan penuh makna. Dalam kesederhanaan, kita belajar menerima diri apa adanya. Tidak perlu menjadi sempurna untuk merasa layak bahagia. Slow living mengajarkan kita untuk melepaskan hal-hal yang memberatkan, pikiran yang terlalu penuh, ekspektasi yang berlebihan, dan ketakutan yang tidak perlu. Saat kita berhenti mengejar terlalu banyak hal, hidup terasa lebih ringan. Ada ruang untuk bernapas dan menikmati hari. Hidup yang pelan membuat kita lebih sabar pada proses. Kita memahami bahwa setiap hal punya waktunya sendiri. Kesederhanaan membantu kita menemukan keindahan dalam hal biasa. Hal yang dulu terlewat, kini terasa bermakna. Slow living
bukan tentang melarikan diri dari dunia. Ini tentang memilih cara hidup yang lebih tenang dan sadar. Dalam ritme yang lembut, hati belajar untuk tenang. Tidak lagi mudah gelisah oleh hal-hal kecil. Dan perlahan kita menyadari bahwa damai bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Damai hadir ketika kita memilih untuk hidup dengan lebih sederhana. Hidup yang dijalani dengan lebih pelan memberi kita ruang untuk benar-benar merasakan hari. Bukan sekadar melewati waktu, tapi menyadari setiap detiknya. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri. Mengenali perasaan tanpa terburu-buru menilainya. Dalam kesederhanaan, kita belajar bahwa istirahat adalah kebutuhan, bukan kelemahan. Tubuh dan pikiran butuh jeda agar tetap seimbang. Saat kita mengurangi kecepatan, kita mulai menghargai hal-hal kecil yang dulu terabaikan. Cahaya pagi, suara angin, dan langkah kaki sendiri. Slow living membuat kita lebih selektif dalam memberi perhatian. Tidak semua hal layak menguras energi dan pikiran kita. Dengan ritme yang lebih tenang, kita belajar menerima hari apa adanya. Baik hari yang ringan maupun hari yang terasa berat. Kesederhanaan membantu kita membangun hubungan yang lebih tulus. Kita hadir tanpa terburu-buru, mendengarkan tanpa ingin segera selesai. Hidup yang pelan mengajarkan kita untuk bersabar pada diri sendiri. Tidak menghakimi saat lelah, tidak memaksa saat butuh berhenti. Dalam keheningan, kita menemukan kejelasan. Pikiran yang tenang memudahkan kita melihat apa yang benar-benar penting. Slow living mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani setiap prosesnya. Ketika kita berhenti membandingkan hidup, rasa syukur tumbuh dengan sendirinya. Kita mulai menghargai apa yang sudah dimiliki. Kesederhanaan membuat kita lebih dekat dengan momen sekarang. Tidak terjebak di masa lalu, tidak cemas berlebihan tentang masa depan. Hidup yang lebih sadar memberi kita keberanian untuk berkata cukup. Cukup mengejar, cukup menuntut, dan cukup menyalahkan diri. Slow living memberi ruang bagi hati untuk tenang. Tidak banyak kebisingan, hanya kehadiran yang penuh makna. Dan dari ritme yang sederhana inilah, kita belajar bahwa damai selalu hadir saat kita memilih untuk hidup dengan lebih pelan. Dalam hidup yang lebih pelan, kita belajar menyambut pagi tanpa tergesa. Tidak langsung berlari, tapi memberi waktu pada diri untuk benar-benar bangun dan sadar. Slow living membuat kita lebih jujur pada rasa lelah. Kita berhenti memaksakan diri dan mulai mendengarkan apa yang tubuh dan hati sampaikan. Kesederhanaan Paran mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Kadang, ia hadir lewat hari yang berjalan tenang. Saat ritme hidup melambat, kita memberi ruang bagi pikiran untuk bernapas. Beban yang dulu terasa berat, kini perlahan terasa lebih ringan. Slow living membantu kita menikmati proses tanpa tekanan. Tidak terburu-buru selesai, tidak cemas, harus cepat sampai. Dalam keheningan, kita mulai mengenali diri dengan lebih dalam. Apa yang kita butuhkan dan apa yang sebenarnya bisa kita lepaskan. Hidup yang sederhana membuat kita lebih menghargai waktu sendiri. Waktu untuk diam, merenung, dan memulihkan energi. Dengan hidup yang lebih sadar, kita tidak lagi mudah terseret kelelahan emosional. Kita tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Slow living mengajak kita memperlakukan hidup dengan lebih lembut. Tidak kasar pada diri sendiri, tidak keras pada keadaan. Kesederhanaan memberi kita jarak dari kebisingan dunia. Kita tidak harus selalu mengikuti arus yang melelahkan. Saat hidup dijalani dengan pelan, kita mulai menemukan ketenangan dalam rutinitas. Hal yang biasa terasa cukup dan menenangkan. Slow living mengingatkan bahwa setiap orang punya ritmenya sendiri. Kita tidak perlu menyamakan langkah dengan siapapun. Dalam kesederhanaan, kita belajar bersyukur tanpa syarat. Tidak menunggu sempurna untuk merasa bahagia. Hidup yang pelan memberi kita keberanian untuk hidup apa adanya, tanpa topeng, tanpa tuntutan berlebihan. Dan perlahan, kita menyadari bahwa damai bukan tujuan akhir. Damai adalah cara kita menjalani hidup. Satu hari pada satu waktu. Hidup yang berjalan lebih lambat memberi kita kesempatan
untuk benar-benar hadir. Tidak sekadar lewat, tapi benar-benar mengalami setiap momen. Slow living mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menilai hari. Ada hari yang tenang, ada hari yang melelahkan, dan semuanya layak diterima. Dalam kesederhanaan, kita belajar menyederhanakan pikiran, melepaskan kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Saat kita memberi ruang pada diri sendiri, hati terasa lebih lapang, tidak penuh oleh tuntutan, tidak sesak oleh ekspektasi. Slow living membantu kita menghargai ritme alami hidup. Ada waktu bergerak dan ada waktu berhenti sejenak. Dengan hidup yang lebih sadar, kita mulai mengenali batas. Kita tahu kapan cukup dan kapan harus menjaga diri. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk menikmati kesunyian tanpa merasa kesepian. Ada ketenangan dalam diam yang jujur. Slow living membuat kita lebih ramah pada diri sendiri. Tidak menyalahkan saat gagal, tidak memaksa saat lelah. Saat langkah melambat, pikiran menjadi lebih jernih. Keputusan pun terasa lebih tenang dan bijaksana. Hidup yang pelan memberi kita waktu untuk menyadari hal-hal kecil. Hal sederhana yang sering membawa rasa cukup. Slow living mengajak kita menerima hidup tanpa banyak perlawanan, mengalir tanpa harus kehilangan arah. Dalam kesederhanaan, kita belajar mencintai hidup apa adanya, tidak menunggu berubah untuk bisa bersyukur. Dengan ritme yang lembut, hati perlahan menemukan keseimbangannya, tidak terlalu bergejolak, tidak terlalu kosong. Hidup yang lebih pelan membantu kita menata ulang prioritas. Apa yang penting dan apa yang bisa ditinggalkan. Dan di tengah kesederhanaan itulah kita menemukan damai yang tidak berisik, tapi tinggal lama di hati. Dalam langkah yang lebih tenang, kita belajar menikmati perjalanan tanpa terbebani oleh tujuan. Setiap proses memiliki makna tersendiri. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk, memberi ruang bagi pikiran untuk kembali jernih. Kesederhanaan membuat kita lebih peka terhadap rasa syukur. Hal-hal kecil tidak lagi terasa sepele. Saat hidup berjalan lebih pelan, kita mulai menghargai waktu dengan lebih bijak, tidak menghamburkannya pada hal yang melelahkan hati. Slow living membantu kita berdamai dengan ketidaksempurnaan. Tidak semua harus rapi, tidak semua harus sesuai rencana. Dalam ritme yang lembut, kita menemukan keberanian untuk jujur pada diri sendiri, mengakui lelah tanpa rasa malu. Hidup yang sederhana memberi kita kebebasan dari keharusan untuk selalu terlihat baik-baik saja. Slow living mengingatkan bahwa istirahat adalah bagian dari hidup, bukan jeda yang harus disesali. Saat kita melambat, hubungan dengan diri sendiri menjadi lebih hangat. Kita mulai merawat, bukan menekan. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih sedikit, tapi merasa lebih cukup. Slow living memberi ruang untuk menikmati momen tanpa distraksi. Hadir sepenuhnya di sini dan sekarang. Hidup yang pelan membuat kita lebih sabar menghadapi perubahan. Tidak tergesa menolak, tidak takut menerima. Dalam kesunyian, kita belajar mendengarkan suara hati dengan lebih jelas. Slow living membantu kita melihat hidup dari sudut yang lebih lembut dan manusiawi. Dan dari kesederhanaan yang terus kita pilih, damai perlahan tumbuh dan menetap dalam keseharian. Hidup yang dijalani dengan lebih tenang membuat kita tidak lagi tergesa menyimpulkan segalanya. Kita memberi waktu pada perasaan untuk hadir dan dipahami. Slow living mengajarkan kita menikmati jeda tanpa rasa bersalah. Tidak semua waktu harus menghasilkan sesuatu. Dalam kesederhanaan, kita belajar menghargai langkah kecil. Kemajuan tidak selalu terlihat besar, tapi tetap berarti. Saat ritme melambat, kita mulai mendengarkan diri sendiri dengan lebih jujur. Apa yang melelahkan dan apa yang menenangkan. Slow living membantu kita menurunkan ekspektasi yang terlalu tinggi. Bukan menyerah, tapi memberi ruang untuk bernapas. Hidup yang sederhana membuat kita lebih ringan menghadapi hari. Tidak membawa beban yang sebenarnya bisa dilepas. Dalam ketenangan, kita menemukan kejelasan tentang apa yang penting. Sisanya perlahan memudar dengan sendirinya. Slow living mengingatkan bahwa hidup tidak harus selalu ramai untuk terasa bermakna. Saat kita berhenti mengejar pengakuan, hati terasa lebih damai. Kita tidak lagi hidup
untuk membuktikan. Kesederhanaan mengajarkan kita menikmati momen apa adanya, tanpa harus diabadikan, tanpa harus dibagikan. Slow living memberi kita kesempatan untuk merawat diri dengan lebih penuh perhatian. Hidup yang pelan membuat kita lebih sabar pada proses yang sedang berjalan. Dalam diam, kita belajar menerima hari dengan lebih lapang. Slow living membantu kita kembali pada ritme yang manusiawi. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa hidup yang sederhana seringkali adalah hidup yang paling menenangkan. Pada akhirnya, slow living bukan tentang mengubah hidup secara drastis, tapi tentang memilih untuk lebih sadar dalam menjalaninya. Kita tidak harus sempurna, tidak harus selalu kuat, cukup jujur pada diri sendiri. Ketika kita memberi izin untuk hidup lebih pelan, kita sedang memberi hadiah terbaik untuk diri kita sendiri. Hadiah berupa ketenangan, kejelasan, dan rasa cukup. Hidup akan tetap berjalan dengan segala dinamikanya. Masalah tetap ada, tantangan tetap datang. Tapi dengan ritme yang lebih tenang, kita bisa menghadapinya tanpa kehilangan diri. Dalam kesederhanaan, kita belajar bahwa damai tidak perlu dicari jauh-jauh. Damai tumbuh saat kita berhenti berlari dan mulai hadir. Semoga hari-hari ke depan bisa kita jalani dengan langkah yang lebih lembut, hati yang lebih lapang, dan pikiran yang lebih tenang. Dan jika suatu hari hidup terasa terlalu ramai, ingatlah bahwa kita selalu bisa kembali ke napas, ke momen ini, dan ke hidup yang dijalani dengan lebih pelan.